Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Zaira Adila dengan NIM 2007125575. Saya akan menjelaskan transmisi tenaga listrik dengan judul yaitu kawat konduktor pada saluran transmisi. Konduktor adalah media untuk tempat mengalirkan arus listrik dari pembangkit listrik ke gardu induk atau GI ke GI lainnya yang terentang lewat tower-tower. Konduktor pada tower tension dipegang oleh tension clamp, sedangkan pada tower suspension dipegang oleh suspension clamp. Di belakang clamp tersebut dipasang rencengan isolator yang terhubung ke tower. Sedangkan kawat tanah atau earth wire adalah media untuk melindungi kawat pasa dari samparan petir. Kawat ini dipasang di atas kawat pasa dengan sudut perlindungan yang sekecil mungkin karena dianggap petir menyambar dari atas kawat. Bahan konduktor yang dipergunakan untuk saluran energi listrik perlu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, konduktivitas tinggi. Yang kedua, kekuatan tarik mekanikal tinggi. Yang ketiga, titik berat. Yang keempat, biayanya rendah. Yang kelima, tidak mudah patah. Konduktor jenis tembaga merupakan pengantar listrik yang baik karena memiliki konduktivitas tinggi dan kekuatan mekanikalnya cukup baik. Namun karena harganya mahal, maka konduktor jenis ini sangat rawan untuk pencurian. Aluminium harga lebih rendah dan lebih ringan, namun konduktivitas dan kekuatan mekanikalnya lebih rendah dibanding tembaga. Pada umumnya, SUT atau SUTED menggunakan ACSR atau Aluminium Conductance Steel Reinforced. Bagian dalam kawat berupa stel yang mempunyai kekuatan mekanik tinggi, sedangkan bagian luarnya mempunyai konduktivitas tinggi. Karena sifat elektron lebih menyukai bagian luar kawat daripada bagian sebelah dalam kawat, maka ACSR cocok dipakai pada SUT atau SUTED. Untuk daerah yang udaranya mengandung kadar belerang tinggi, dipakai jenis ACSR atau AS, yaitu kawat stilnya dilapisi dengan aluminium. Pada saluran transmisi, yang perlu dinaikkan kapasitas penyalurannya, namun SUT tersebut berada di daerah rawan longsor, maka dipasang konduktor jenis TACSR atau Thermal Aluminium Conductor Steel Reinforced yang mempunyai kapasitas besar tetapi berat kawat tidak mengalami perubahan yang banyak. Urutan fasa pada arus putar. Keluaran dari generator berupa 3 fasa. Setiap fasa mempunyai sudut pergeseran fasa 120 derajat. Pada SUT dikenal RST yang urutan fasanya selalu R di atas, S di tengah, dan DT di bawah. Namun pada SUTED urutan fasa tidak selalu berurutan karena selain panjang, karakter SUTED banyak dipengaruhi oleh faktor kapasitansi dari bumi maupun konfigurasi yang tidak selalu vertikal. Penampang dan jumlah konduktor disesuaikan dengan kapasitas daya yang akan disalurkan. Sedangkan jarak antar kawat fasa maupun kawat berkas disesuaikan dengan tegangan operasinya. Jika kawat terlalu kecil, maka kawat akan panas dan rugi transmisi akan besar. Pada tegangan yang tinggi, penampang kawat, jumlah kawat maupun jarak antar kawat berkas mempengaruhi besarnya korona yang ditengarai dengan bunyi desis atau berisik. Jarak antar kawat fasa SUT 70 kV idealnya adalah 3 meter, SUT 6 meter, dan SUTED 12 meter. Hal ini karena menghindari terjadinya efek ayunan pada yang dapat menimbulkan flashover antar fasa. Yang kedua, perlengkapan kawat penghantar.
atau fitting kawat penghantar adalah spacer, vibration damper. Untuk keperluan perbaikan dipasang repair sleeve maupun armor rod. Sambungan kawat tersebut adalah mid span joint. Perlengkapan kawat konduktor ialah repair sleeve yang terbuat dari selongsong aluminium yang terbelah menjadi 2 bagian dan dapat ditangkapkan pada kawat penghantar, berfungsi untuk memperbaiki konduktivitas kawat yang rantas. Bola pengaman adalah rambu peringatan terhadap lalu lintas udara. Yang ketiga, lampu aviasi. Rambu ini peringatan berupa lampu terhadap lalu lintas udara, berfungsi untuk memberi tanda kepada pilot pesawat terbang bahwa terdapat kawat transmisi. Yang terakhir, arching horn adalah peralatan yang dipasang pada sisi cold tower dari rencengan isolator. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Zahra Adila dengan NIM 2007125575. Saya akan menjelaskan transmisi tenaga listrik dengan judul yaitu kawat konduktor pada saluran transmisi. Konduktor adalah media untuk tempat mengalirkan arus listrik dari pembangkit listrik ke gardu induk atau GI ke GI lainnya yang terentang lewat tower-tower. Konduktor pada tower tension dipegang oleh tension clamp, sedangkan pada tower suspension dipegang oleh suspension clamp. Di belakang clamp tersebut dipasang rencengan isolator yang terhubung ke tower. Sedangkan kawat tanah atau earth wire adalah media untuk melindungi kawat pasa dari samparan petir. Kawat ini dipasang di atas kawat pasa dengan sudut perlindungan yang sekecil mungkin karena dianggap petir menyambar dari atas kawat. Bahan konduktor yang dipergunakan untuk saluran energi listrik perlu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, konduktivitas tinggi. Yang kedua, kekuatan tarik mekanikal tinggi. Yang ketiga, titik berat. Yang keempat, biayanya rendah. Yang kelima, tidak mudah patah.
Konduktor jenis tembaga merupakan pengantar listrik yang baik karena memiliki konduktivitas tinggi dan kekuatan mekanikalnya cukup baik. Namun karena harganya mahal, maka konduktor jenis ini sangat rawan untuk pencurian. Aluminium harga lebih rendah dan lebih ringan, namun konduktivitas dan kekuatan mekanikalnya lebih rendah dibanding tembaga. Pada umumnya, SUT atau SUTED menggunakan ACSR atau Aluminium Conductor Steel Reinforced. Bagian dalam kawat berupa stel yang mempunyai kekuatan mekanik tinggi, sedangkan bagian luarnya mempunyai konduktivitas tinggi. Karena sifat elektron lebih menyukai bagian luar kawat daripada bagian sebelah dalam kawat, maka ACSR cocok dipakai pada SUT atau SUTED. Untuk daerah yang udaranya mengandung kadar belerang tinggi, dipakai jenis ACSR atau AS, yaitu kawat stilnya dilapisi dengan aluminium. Pada saluran transmisi, yang perlu dinaikkan kapasitas penyalurannya, namun SUT tersebut berada di daerah rawan longsor, maka dipasang konduktor jenis TACSR atau Thermal Aluminium Conductor Steel Reinforced yang mempunyai kapasitas besar tetapi berat kawat tidak mengalami perubahan yang banyak. Urutan fasa pada arus putar. Keluaran dari generator berupa 3 fasa, setiap fasa mempunyai sudut pergeseran fasa 120 derajat. Pada SUT dikenal RST yang urutan fasanya selalu R di atas, S di tengah, dan DT di bawah. Namun pada SUTED urutan fasa tidak selalu berurutan karena selain panjang, karakter SUTED banyak dipengaruhi oleh faktor kapasitansi dari bumi maupun konfigurasi yang tidak selalu vertikal. Penampang dan jumlah konduktor disesuaikan dengan kapasitas daya yang akan disalurkan, sedangkan jarak antar kawat fasa maupun kawat berkas disesuaikan dengan tegangan operasinya. Jika kawat terlalu kecil, maka kawat akan panas dan rugi transmisi akan besar. Pada tegangan yang tinggi, penampang kawat, jumlah kawat maupun jarak antar kawat berkas mempengaruhi besarnya korona yang ditengarai dengan bunyi desis atau berisik. Jarak antar kawat fasa SUT 70 kV idealnya adalah 3 meter, SUT 6 meter, dan SUTED 12 meter. Hal ini karena menghindari terjadinya efek ayunan pada yang dapat menimbulkan flashover antar fasa. Yang kedua, perlengkapan kawat penghantar atau fitting kawat penghantar adalah spacer, vibration damper, untuk keperluan perbaikan dipasang repair sleeve maupun armor rod. Sambungan kawat tersebut adalah mid span joint. Perlengkapan kawat konduktor ialah repair sleeve yang terbuat dari selongsong aluminium yang terbelah menjadi 2 bagian dan dapat ditangkapkan pada kawat penghantar, berfungsi untuk memperbaiki konduktivitas kawat yang rantas. Bola pengaman adalah rambu peringatan terhadap lalu lintas udara. Yang ketiga, lampu aviasi. Rambu ini peringatan berupa lampu terhadap lalu lintas udara, berfungsi untuk memberi tanda kepada pilot pesawat terbang bahwa terdapat kawat transmisi. Yang terakhir, arching horn adalah peralatan yang dipasang pada sisi cold tower dari rencengan isolator. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.